Pernahkah Anda berpikir kenapa banyak orang yang mulai dari titik awal yang sama tapi bisa berakhir di tempat yang berbeda? Ya, artinya mungkin banyak cerita di mana sekolahnya dulu sama-sama, susahnya sama-sama, tapi berhasilnya beda-beda. Ya, artinya yang ini tetap hidupnya begitu-begitu saja, tapi ada orang yang bisa berhasil. Artinya mereka memulai dari tempat yang sama, tapi berakhir di tempat yang berbeda. Nah, sebenarnya ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, kalau menurut saya adalah orang sukses itu selalu menemukan alasan untuk sukses. Ya, artinya menurut saya di dalam bahasa Inggris alasan itu dibagi dua, yaitu ada reason, ada excuse. Ya, artinya orang gagal selalu menemukan excuse dalam segala sesuatunya. Ya, alasan pertama yang paling sering dilontarkan ketika saya melihat banyak orang gagal keluarkan adalah yang pertama, saya tidak punya waktu dan saya tidak punya uang. Ketika orang gagal bertemu dengan hambatan pertama ini, ya mereka tidak punya waktu dan tidak punya uang, mereka menjadikan ini sebagai sebuah excuse, ya sebuah alasan untuk tidak melakukannya. Ya, saya tidak melakukan ini karena saya tidak punya uang, saya tidak lakukan ini karena saya tidak punya waktu. Tapi orang sukses, ketika mendapatkan hambatan yang sama, mereka punya respon yang berbeda. Ya, mereka punya reason, artinya mereka menjadikan itu sebuah alasan. Karena saya tidak punya waktu, justru saya harus lakukan sesuatu supaya ini semua berubah. Justru karena saya tidak punya uang, makanya saya melakukan sesuatu supaya ini semua berubah. Ya, artinya saya jadinya punya uang. Kalau saya tidak melakukan sesuatu, maka kondisi tidak punya uang ini akan terus selamanya sama. Jadi, teman-teman, menurut saya perbedaannya hanyalah cara pikir kita. Yang kedua, banyak orang gagal beralasan saya tidak tahu cara melakukannya. Ketika mereka semua melakukan sesuatu tapi mereka semua tidak mengerti, orang gagal akan berpikir, oh ini bukan jalannya saya nggak tahu caranya seperti apa, dan akhirnya mereka berhenti. Tapi orang sukses ketika mereka benar-benar menginginkan sesuatu, walaupun mereka tidak tahu caranya, tapi mereka akan melakukannya. Mereka akan belajar, mereka akan mencari tahu, mereka akan punya inisiatif untuk mencari tahu bagaimana caranya, mereka bisa mempelajari hal itu dan akhirnya melakukannya. Lalu alasan yang ketiga adalah, itu bukan pribadi saya. Ya, saya nggak bisa berbicara depan banyak orang. Saya ini orangnya introvert, saya orangnya pemalu. Saya dari dulu susah untuk ngobrol sama orang. Teman-teman semua, orang sukses akan berpikir tidak akan membiarkan halangan apapun untuk menghalangi mereka. Saya kasih contoh, saya mungkin saya udah berbicara di seminar di ribuan orang dan sudah berbicara di puluhan seminar. Tapi untuk teman-teman tahu bahwa saya sebenarnya orang yang pemalu, saya orangnya yang sebenarnya introvert. Ya, saya dulu tidak suka berbicara dengan banyak orang. Tetapi di satu titik saya berpikir saya harus keluar dari zona nyaman saya. Saya tahu potensi saya lebih besar daripada yang sekarang. Akhirnya saya mencoba dan akhirnya bisa. Dan saya tidak menghentikan, saya tidak membiarkan alasan di mana saya introvert atau saya pemalu untuk menghalangi saya menuju yang namanya sukses. Ya, jadi beberapa alasan inilah yang membedakan sebenarnya antara orang gagal dan orang sukses. Ya, artinya orang gagal akan menemukan segala macam alasan untuk mereka tidak mencoba. Tapi orang sukses akan menemukan berbagai macam cara untuk akhirnya mereka bisa melakukannya. Jadi pastikan Anda semua yang menonton video ini, pastikan hari ini Anda memulai apapun itu yang dalam pikiran Anda, yang mungkin sudah menjadi ide Anda selama ini. Pastikan Anda melakukannya. Kalau Anda tidak tahu, cari tahu. Kalau Anda tidak punya uang, cari tahu bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan modal itu. Bagaimana Anda mempresentasikannya ke orang lain sehingga Anda bisa mendapatkan modalnya. Ya, sukses selalu untuk Anda semuanya.